Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan ya, untuk melanjutkan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ya, dan tadi malam sudah mulai beberapa jamaah, bahkan beberapa kaum muslimin di beberapa masjid melakukan iktikaf atau memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun konsekuensinya ba'da subuh mata agak sepet-sepet dikit ya. Berat. Agak berat ya. Tapi insyaallah taala ya, ini momen-momen setahun ya, momen-momen setahun ya, nggak setiap bulan gitu ya, setelah bulan Ramadan. Memang butuh perjuangan, ya butuh perjuangan. Surga itu digapai dengan perjuangan. Nah, saya ingin memberikan sebuah kabar gembira dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah amalan, bahkan saya akan sebutkan 3 amalan. Pahalanya ini seperti pahala apa kira-kira? Pak Emil? Dunia dan seisinya. Wah, dunia dan seisinya. Itu udah kita bahas itu ya. Salat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau ini ada rukun Islam yang kalau kita jalankan itu butuh pengorbanan ya, jiwa dan raga dan harta. Apa rukun Islam? Haji. Ya. Untuk haji itu nggak cukup hanya dengan harta, tetapi butuh juga dengan fisik, jiwa. Kebalikannya juga nggak cukup juga hanya dengan jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, ongkos ke sana nggak ada, ya nggak berangkat. Ya. Nah, ini ada sebuah amalan, ada bahkan saya sebutkan 3 amalan yang Nabi sebutkan pahalanya seperti pahala haji, bahkan haji dan umrah sebagian. Ya. Jadi kalau kita amalkan, kita mendapatkan pahala haji. Ya, masya Allah besar. Ya, bukan berarti yang belum haji sudah gugur kewajibannya dengan mengamalkan ini, bukan. Maksudnya ini pahalanya saja. Kalau diamalkan mendapatkan pahala haji besar pahala ini. Ya, tapi Allah Maha Pemurah. Jadi untuk mendapatkan pahala haji nggak mesti orang haji setiap tahun. Ya, apalagi sekarang kuotanya susah. Ya, susah. Ada orang yang keliru. Ya, dia haji setiap tahun. Tapi saudaranya banyak yang miskin. Ini keliru ini. Haji itu kewajibannya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 1 kali. Ya, lebih baik uangnya dibantu untuk kerabat-kerabat yang lain. Ya. Nah, baik, apa amalan itu? Apa? Suruk ya. Itu yang ma'ruf, yang biasa, yang banyak diketahui kaum muslimin, yaitu sebenarnya bukan sholat 2 rakaatnya. Perhatikan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadah," barang siapa yang sholat subuh, fi jama'atin, salah pertama sholat subuhnya berjamaah. Kalau sholat subuhnya enggak berjamaah, ya, dia enggak termasuk ini. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Berzikir ini jelaskan para ulama, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa mempelajari ilmu agama dan seterusnya. Duduk berzikir hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ya, mungkin sekitar 1 jam lebih dikit lah ya. Ya, 1 jam duduk gitu ya. Ya, nah, lalu sampai situ dilanjutkan summa shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, dijelaskan para ulama, sholat 2 rakaat ini bukan pas terbit matahari, bukan. Karena dilarang dalam agama ini sholat pas terbit matahari. Ada larangan ya. Begitu pula pas banget terbenam. Begitu pula menguburkan jenazah. Nggak boleh menguburkan jenazah di 3 waktu. Pas terbit matahari,
pas matahari tepat di kepala. Jadi sholat sama menguburkan jenazah nggak boleh. Jadi sebelum waktu zuhur itu, kalau zuhur kan sudah geser, ini pas di kepala dan pas terbenam. Nah, ini larangan untuk melakukan sholat dan juga menguburkan jenazah. Walaupun sebagian ulama membolehkan seperti tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Nah, jadi sholat subuhnya berjamaah, ya alhamdulillah nih semuanya berjamaah. Semua kau ada ya zikrullah, duduk berzikir, padahal ini termasuk zikir. Ya, berarti dua udah terpenuhi nih. Ya. Ya. Hatta tatlu asyams, sampai terbit. Nah, ini belum ya. Kita nunggu ya. Sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini para ulama ada yang menamakan sholat isyraq karena bertepatan dengan ya setelah matahari terbit. Jadi setinggi tombak setelah matahari terbit, kurang lebih dijelaskan yaitu 15 menit setelah terbit. Kalau terbitnya sekarang jam berapa? 5.53 tambah 15 menit. Jadi berapa tuh? 5.68. Jam berapa? Jam 5.68. Jam 5.68. Kebanyakan selalu. Masa jam 5.68? Maksudnya jam 6 lebih 8. Ada lebih lama. Ini jam 5.68. Enggak. Masa malu sama ini Hanan nanti ya. Anaknya bagus. jam lebih dari 6 Sampai dulu. Jam 6 lewat terus lewat. Ya. Nah, jam segitu 6:08 baru sholat 2 rakaat. Para ulama mengatakan sholat isyraq, sholat syuruk. Bahkan kesimpulannya ini adalah awal waktu sholat duha. Bisa dikatakan juga sholat duha. Duha yang pertama kali itu. Batas waktunya setelah matahari meninggi setinggi tombak. Nah, habis itu sholat 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala ya seperti pahala haji dan umroh. Bahkan Nabi mengatakan tambah 3 kali. Tambah itu kalau di bahasa Indonesia tamat. sempurna. Tamat itu artinya kalau di Indonesia selesai ya. Bahasa Arab tamat itu artinya sempurna. Ya, kan Pak itu suka doa tuh. Wa tammim taqsirana. Artinya tahu nggak itu wa tammim taqsirana. Sempurnakanlah ya kekurangan kami ya. Gitu kan. Bapak Pendi itu suka doa ya. Ya kalau doa habis tarawih atau habis itu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi ada kesempatan nih. Kita tinggal kurang apa? Kurang nanti 6:08 habis itu sholat 2 rakaat. Kalau kuat kan gitu kan. Kalau kuat ya mudah-mudahan ya. Nah, itu salah satu amalan yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna ya. Pahala haji dan umroh sempurna ya. Nah, seperti itu. Kajri hajjatin wa umratin ya. Seperti pahala haji dan umroh sempurna. Nah, itu amalan yang pertama. Amalan yang pertama. Ya, minimal kalau nggak setiap hari kita lakukan ya di Ramadan ini syukur-syukur ya seminggu sekali gitu ya. Mudah-mudahan. Apalagi 10 hari terakhir. Ya, cuman memang agak berat ya. Malamnya begadang. Ya, ngantuk ya. Tapi dijelaskan para ulama kalau tidur maka gugur pahala itu. Ya. Karena semua kau ada yang zikrullah, duduk zikir kepada Allah. Bukan duduk tidur. Ya, hati yang tidur ya, bangun. Kalau ketiduran Iya, sama ketiduran. sama ya. Kan nggak sengaja tidur. Nah, lalu yang berikutnya itu amalan yang pertama yang pahalanya haji dan umroh. Yang kedua, sengaja lama dikit nih sampai matahari terbit ya. Enggak, yang kedua ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja," barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya. Keluar nih dari rumahnya. Dari rumahnya ya. Ya, mutatahhiran, dalam keadaan bersuci. Jadi di dalam rumah apa? Wudu. Terus keluar rumah dalam keadaan udah bersuci ya, udah bersuci. Kemana? Ila sholatin maktubatin, menuju sholat fardu. Kemana tuh kira-kira? Indomaret? Mau sholat atau masjid ya, bukan ke Alfamart atau Indomaret ya. Tujuannya keluar rumah bersuci, tujuannya adalah
Masjid. Ke masjid karena panggilan adzan. Ya, nah, panggilan adzan. Nah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka dia mendapatkan pahalanya itu seperti pahala orang yang haji dan sedang ihram. Oh, pahala haji dan ihram. Itu kalau subuh, belum zuhur, kalau 5 waktu masya Allah, ya, pahala hajinya akeh ya. Akeh teman ya. Ya, orang angel insya Allah. Kebanyakan teman orang Jawa jadi begini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua ya. Ini insya Allah bisa ini. Makanya saya pernah sampaikan ketika kultum bukber ya, bahwasanya sholat tarawih yang 11 rakaat, 23 rakaat itu dibandingkan sholat fardu tuh gak ada apa-apanya. Dibandingkan sholat zuhur 4 rakaat tuh gak ada apa-apanya. Maka seharusnya seseorang lebih semangat itu sholat fardunya ke masjid. Ya, khususnya yang laki-laki lebih semangat sholat zuhurnya ke masjid atau ke musola dibandingkan sholat tarawihnya yang sunnah. Karena ini maktubah, sholat yang wajib. Nggak bisa menyaingi ya sholat wajib. Memang ulama atau sebagian berpendapat ada amalan sunnah lebih afdol daripada amalan wajib. Ada salah satu contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Ada amalan sunnah ya, yang dianggap bisa lebih baik, lebih afdol dibandingin amalan wajib. Ada yang bisa memberi contoh? Ini insya Allah sering diamalkan nih, saya perhatikan sama jamaah. Sedekah. Bukan. Yaitu salam. Ngucapin salam wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah ya. Jawabnya wajib. Hanya wajib. Ya. Sunnah. Ngucapin salam. Kalau berdua doang, ya maka orang yang diucapkan salam, assalamualaikum. Misalnya saya ketemu Pak Emil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berarti saya sunnah. Saya memulai sunnah. Saya wajib. Nah, Pak Emil apa? Wajib yang Tapi yang utama mana? Nah, di sini para ulama ada salah satu ibadah lebih utama saya, walaupun hukumnya sunnah dibandingkan Pak Emil. Tapi kalau sama jamaah, assalamualaikum, ya maka jamaah ini terkenanya bukan wajib ain tapi fardu kifayah. Satu orang udah jawab, yang lain nggak apa-apa nggak jawab. Ya, nah seperti itu. Makanya kalau di grup, assalamualaikum, jangan semuanya jawab waalaikumsalam. Kalau ada 90 anggota tuh penuh isinya waalaikumsalam. Ya, kalau di WA atau bahkan yang paling penting diucapkan dengan lisan kita. Ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Jadi itu amalan yang kedua. Yang terakhir. Yang terakhir insya Allah ini mudah dilakukan juga ya. Nah, man goda ilal masjid. Barang siapa yang beranjak atau berangkat ke masjid juga. La yuridu illa, dia tidak inginkan kecuali ya an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia tidak menginginkan kecuali dia belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi tujuan dia berangkat ke masjid nuntut ilmu agama, maka mendapatkan pahala ya. Maka kana lahu ka ajri hajjin tammah hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi dia keluar masjid tujuannya apa? Belajar kebaikan atau mengajarkan. Jadi guru sama murid datang ke masjid ini sama-sama mendapatkan pahala haji secara sempurna. Nah, 3 ini subhanallah ya. Maka sayang kalau kita haji sekali cuma seumur hidup, pahalanya cuma itu doang. Ya, cuma itu doang sayang. Nah, sama sepertinya kita berpuasa. Kalau kita berpuasa hanya mendapatkan pahala 1 puasa, maka sayang. Maka itu kalau dalam berpuasa kita memberikan berbuka, insya Allah kita mendapatkan pahala ya sebagaimana orang tersebut. Ya, nah Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi makan untuk berbuka kita mendapatkan pahala sama dengan itu. Ya, mendapatkan pahala orang berpuasa. Cuma kita kasih makan. Kalau sama Allah, yang jelas dia mendapatkan pahala
orang berpuasa. Sekarang kalau memberitakan orang sahur, Kalau sahur ya dalilnya memang Ya, ada. memang ya, disebutkan ya. Cuman dalam kaidah itu ya dalam kaidah